Shalom Alehin, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 18 Oktober 2023, Pesta Santo Lukas penulis Injil. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang sungguh begitu baik kepada kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah setia dan taat. Jadilah utusannya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat 10 sampai dengan 17a dan Injil Lukas 10 ayat 1 sampai dengan 9. Saudaraku, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Santo Lukas penulis Injil. Santo Lukas adalah orang Yunani yang menjadi pengikut Yesus dan satu-satunya pengarang Injil yang bukan dari orang Yahudi. Lukas adalah seorang tabib berasal dari kota Antiochia, Syria. Ia menjadi murid Rasul Paulus dan menulis Injil ketiga serta kisah para rasul. Sumber penulisannya, saudaraku, adalah dari ajaran-ajaran Paulus dan sumber lain dari orang-orang yang bergaul dengan Yesus dan Injil sebelumnya, yaitu Markus dan Matius. Dia menulis dengan maksud untuk membuktikan bahwa Yesus adalah penebus bagi semua bangsa. Yesus menghadirkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Apa yang dapat kita pelajari dari pribadi Santo Lukas penulis Injil ini? Lukas begitu gigih untuk mewartakan keselamatan melalui tulisannya. Mau berbagi pengalaman kasih yang dialami bersama Yesus. Bagaimana dengan diri kita yang mengalami kasih Yesus? Adakah kita juga mau berbagi dalam kesaksian-kesaksian kita, saudara? Atau kita menyimpan sendiri pengalaman bersama Yesus di dalam hati kita? Ada sebuah kisah nyata di mana seorang ibu, saudara, yang hidup rohaninya sangat mendalam. Dia rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, berdevosi, dan banyak sekali pengalaman pribadinya bersama Tuhan Yesus. Suatu ketika, di sebuah retret, si ibu diminta oleh pembimbing untuk menceritakan, untuk men-sharing pengalaman-pengalamannya bersama Yesus. Awalnya dia tidak mau, saudara, dan menolak. Dia merasa ini hanya untuk konsumsi pribadi dan tak perlu disebarkan. Apa yang terjadi? Saat itu si ibu mengalami kegelisahan dan tak bisa istirahat malam. Tiba-tiba si ibu merasa ada bisikan agar dapat menjadi saksinya bagi siapa saja dan di mana saja. Akhirnya, saudara, esok paginya si ibu meminta waktu untuk sharing pengalamannya bersama Yesus. Nah, setelah bersaksi, setelah men-sharingkan, si ibu mulai ceria, semangat, saudara, mengalami damai sejahtera. Peserta yang hadir mendengar sharingnya mengalami damai sejahtera. Dan luar biasanya, saudara, banyak terjadi pertobatan saat itu. Kita semua diutus oleh Tuhan Yesus sebagai saksi-saksinya. Karena kita telah mengalami kasih-Nya. Kita dituntut kesetiaan dalam mengikuti Dia, Yesus Kristus. Seperti halnya Lukas. Kenapa Lukas tetap setia? Inilah kesaksian Paulus. Karena Demas telah mencintai dunia. Ingat, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia.
hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. 2 Timotius 4 ayat 10 sampai dengan 11. Saudaraku, Lukas dengan setianya tetap menjadi saksi Kristus, saudara. Dia tetap setia mengikuti Paulus, tidak seperti Demas yang mengikuti dunia ini. Lukas setia menjadi saksi Kristus, mewartakan keselamatan yang hanya datang dari Yesus. Dan kesaksian-kesaksiannya juga dituangkan di dalam tulisannya. Injil hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua merenungkan tentang perutusan yang diterima oleh para rasul. Para utusan ini memiliki tugas menyampaikan misi Yesus Tuhan. Kerajaan surga menjadi topik utama dalam penyampaian kepada khalayak ramai. Dalam perutusan ini, mereka yang diutus haruslah sadar akan dasar dan hidup mereka selama perutusan, di mana dasar dan hidup mereka juga kita sekalian yang saat ini menjadi utusannya, saudara, adalah hanya pada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang mengutus kita semua. Dia sendiri yang akan mencukupi kita. Bekal dan penyertaannya selalu menyertai kita. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, janganlah kita takut dan khawatir di dalam perutusan ini, karena semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus yang mengutus kita. Diingatkan oleh Kristus, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Lukas 10 ayat 5. Kedamaian adalah dasar berkat pemulihan dan kesembuhan bagi setiap orang, saudara. Dan sapaan damai sejahtera bagi rumah ini merupakan obat bagi mereka yang mengalami sakit, yang terluka, yang tertindas. Dan sapaan damai sejahtera ini dapat menghibur setiap mereka yang mengalami kedukaan. Karena damai sejahtera ini berdekatan dengan Tuhan Allah, saudara. Dan Tuhan Allah akan mencurahkan kasih-Nya. Dan oleh kasih-Nya lah kita dihibur, dipulihkan, dan disembuhkan. Damai sejahtera merupakan anugerah Allah yang dicurahkan kepada mereka yang dengan setia dan taat mau mendengarkannya, saudara. Perenungan pagi hari ini dalam pesta Santo Lukas penulis Injil, kita semua dituntut untuk belajar dari Lukas yang setia dan taat. Tidak dengan mudah mengikuti dunia yang penuh janji-janji manis, namun tak ada ujungnya, saudara. Tetap setia dan taat untuk mendengarkan Sang Junjungan kita, Yesus Tuhan, dan mau menjalankan perutusan yang diberikan. Dalam perutusan yang diutamakan memberikan salam damai kepada setiap orang yang kita jumpai, karena sapaan damai sejahtera merupakan obat dari pemulihan dan kesembuhan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua yang terpanggil tetap setia dan taat dalam panggilannya, dan tetap menjalani perutusan dengan selalu bersandar kepada Yesus Tuhan kita. Dan jadilah saksinya di mana saja kita berada. Berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menjadi utusan Tuhan Yesus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.